إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد ikhwatu iman rahimakumullah. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan bukan karena semata-mata kita memiliki kekuatan atau masih muda atau karena sebab-sebab lainnya, namun kita diberikan kesehatan dan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita senantiasa bertobat, mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kepada setiap hamba. Bahkan seseorang tidak akan wafat sampai jatah rezekinya habis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan hidup seseorang sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Namun ketika kita tahu bahwa Allah telah menetapkan rezeki kita, bukan berarti kita tidak berikhtiar, bukan berarti tidak berusaha untuk mendatangkan sebab-sebab rezeki tersebut. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Salah satu contohnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru, apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa amalan yang dapat membuka pintu rezeki seseorang. Di antara poin utama penyebab dimudahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua tawakal, kemudian yang ketiga istiqomah. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, kemudian dia akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. At-taqwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hiya al-khaufu minal jalil. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Artinya takut di sini yang mendatangkan semangatnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ketika dia merasa takut kepada Allah akan azab-azab Allah, maka dia memfokuskan dirinya agar melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud al-khauf minal jalil di sini bukan takut sebagaimana kita takut kepada makhluk. Ketika seseorang takut kepada makhluk, maka dia akan menjauh. Namun ketika seseorang merasa takut kepada Allah, takut diazab oleh Allah, maka dia memfokuskan dirinya agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil. Kemudian yang kedua, mengamalkan apa yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, dan dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil. Kemudian yang ketiga, dia qanaah, menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepadanya maka dia terima. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwa mereka memandang seluruh urusannya itu baik. Idza asabathu sarra'u syakara, apabila mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka bersyukur kepada Rabb-nya, maka fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra'u sabara, apabila mereka mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, maka mereka bersabar, fakana khairan lahu, maka itu terbaik baginya. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahim. Ciri orang yang bertakwa, dia selalu dan senantiasa menyiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawakal, sebab dibukakannya pintu rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Orang-orang yang bertawakal, maka mereka akan senantiasa berada dalam kebaikan, dan mereka akan senantiasa berada dalam ketenangan, karena mereka yakin bahwa rezeki mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas dan kewajiban mereka adalah berikhtiar. Ikhtiar itu merupakan di antara bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan. Maka ini pun merupakan di antara bentuk dimudahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jin ayat 16 sampai 17, wa annaw istaqamu, dan bahwasanya jika mereka tetap beristiqamah ala tariqati, di jalan yang lurus, di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka dengan air yang segar. Artinya akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tidak sampai sana, ada sebab-sebab lain dimudahkannya, dibukakannya pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang keempat, dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa banyak dosa, jika kita merasa banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disengaja atau tidak disengaja, maka perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan ampunan, di samping itu pula dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama di kalangan tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah didatangi oleh orang-orang untuk mendapatkan saran dari beliau terhadap persoalan-persoalan mereka. Ada yang mengadukan kepada beliau, ada yang mengalami kesusahan karena paceklik. Orang lainnya datang kepada beliau mengadukan susah karena
dilanda kemiskinan. Ada juga yang melakukan kepada beliau karena gagal panen, dan ada juga yang melakukan kepada beliau meminta solusi karena tidak mendapatkan keturunan. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan, memberikan solusi dari 4 permasalahan itu, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka beliau mengatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, artinya beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, dan menambahkan harta-hartamu, wa banina, dan anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya, yaitu dengan menjalin hubungan kekerabatan, terutama dengan keluarga. Menjalin hubungan kekerabatan kekeluargaan. Kalau jarak kita jauh dengan keluarga kita, maka kita bisa lewat telepon. Jangan sampai hubungan keluarga kita terputus karena persoalan-persoalan tertentu, atau dengan kerabat, dengan teman-teman kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ahabba man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi azarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambungkan hubungan tali silaturahim. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan memperbanyak sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, fahuwa yukhlifuh, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Bahkan seseorang yang dermawan, orang yang senantiasa berbagi kepada orang lain atau peduli terhadap orang lain, itu merupakan di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra", yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Mereka itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa berbagi kepada orang lain, baik dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit. Rasa ingin berbagi itu ada pada diri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Inna Allah qala li anfiq unfiq 'alaika." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, berinfaklah kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada kalian. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikian khutbah pertama, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Barakallahu li wa lakum.